pengen main game siang-siang di tengah teriknya matahari Indonesia yang luar biasa tanpa mengorbankan performa smartphone, nggak ada pilihan lain selain Red Magic 8 Pro Plus ini. Ada kipasnya cuy ini di dalamnya dan sistem coolingnya tuh top banget. Red Magic 8 Pro Plus bukan sekedar ingin memberikan experience gaming yang optimal, tapi maksimal tanpa banyak kompromi di area-area lain. Let's go, kita cek bareng. Di awal gue mau info bahwa unit gue ini adalah yang versi China. Kalau unit global itu cuma mentok di 8 Pro tanpa embel-embel plus. Perbedaan utama antara varian global dan China ada pada kapasitas baterai dan charging speed. Hanya varian China yang punya kapasitas baterai 5000 mAh dapat charger 165 watt. Oke, gue mau mulai dari hal-hal yang gue nggak suka dari Red Magic 8 Pro Plus dilihat dari sudut pandang gue. Nggak banyak kok. Ini tuh body smartphone paling boxy yang pernah gue pegang dalam beberapa tahun terakhir, including Sony, si raja boxy smartphones. Ini bisa dibilang kayak batu bata yang super tipis gitu. Problem utamanya tentu ketika dipegang berlama-lama nggak nyaman dengan segala sharp edges dan cornersnya. Feel ini jelas makin berasa ketika kita lagi gaming dalam session yang panjang. Lalu output kamera selfie 16 megapiksel under display-nya jelek pakai banget. Karena gimana pun juga kameranya masih harus nembus cahaya dan pixel per pixel yang ada di layar. Jadi tetap bakalan ada efek berkabut, terus bayangan, dan lain sebagainya. So kalau gue misalnya lagi ada online meeting atau sekedar video callan, video gue lah yang kelihatan paling jelek dibanding teman-teman lain. Kemudian masih berhubungan dengan layar, ini bezelnya tipis banget. Gak jarang nih terjadi accidental touch. Ini sebenarnya adalah pemilihan desain layar yang kurang praktikal ya dari sudut pandang gaming phone. Makanya kalau kita lihat gaming phone lain kayak misalnya ROG gitu kan bezelnya tebel ya. Jadi gripnya tuh jadi lebih aman aja. Tapi untungnya di Red Magic 8 Pro Plus pada settingan game ada fitur Edge Accidental Touch Protection. Jadi accidental touch yang disebabkan oleh telapak tangan kita bisa diminimalisir. Udah sih, itu aja yang menurut gue kurang ya. Kalau kalian bisa menerima dua hal tersebut, Red Magic 8 Pro Plus ini basically adalah sebuah smartphone gaming yang sangat memuaskan. Dan bahkan bisa dibilang, smartphone gaming dengan performa yang terbaik sampai saat ini. Gue jelasin nih alasannya. Dua kekurangan yang gue sebut tadi, sebenarnya ada angle positifnya juga. Selayaknya handphone super boxy, tongkrongannya itu elegan dan terlihat premium. Terlebih dengan aluminium frame yang disandwich dengan Gorilla Glass. Kemudian warna all matte black dan desain bodi belakang yang cenderung lebih simpel ketimbang Red Magic series beberapa generasi terakhir memberikan kesan kalau handphone ini nggak gaming-gaming amat. LED di belakang juga terlihat lebih nyaru ya, terlihat seperti grafis branding biasa aja. Intinya keganasan handphone ini nggak bisa langsung ditebak dari tongkrongannya oleh mayoritas orang di luar sana. Gue lebih suka handphone gaming dengan tema desain seperti ini. Lalu sebagai tambahan, sisi flat di frame bagian samping itu berasa sebagai tempat yang lebih proper untuk meletakkan shoulder capacitive button. Karena jari kita bisa resting dengan lebih proper, sekaligus lebih presisi aja ketika menekannya. Mumpung bahas shoulder button, gue mau info bahwa opsi input yang tersedia hanya berupa pressure aja, nggak mendukung gesture lainnya. Next, kamera selfie under display-nya ini udah di tahap yang sangat-sangat matang secara tampilan. Dulu waktu awal-awal nyoba teknologi ini berasa kayak displaynya defect di bagian cutout kamera selfie-nya. Karena emang pixel density-nya lebih rendah juga di bagian tersebut, supaya cahaya bisa tembus. Nah, sekarang udah nggak gitu. Kita tuh bener-bener susah banget nyari letak persis kamera selfie-nya. Bener-bener layar harus digelapin, harus di center baru kelihatan tuh kamera selfie-nya. Nah, ini nih baru namanya beneran main game tanpa interupsi. Jadi keinget ya sama zaman-zaman pop-up camera dulu. Ditambah emang kualitas layar AMOLED berukuran 6,8 inch itu bagus. Plus super lega. So far buat gue nggak ada komplain ya, termasuk di outdoor. Pemakaian outdoor juga bisa kebaca dengan baik berkat peak brightness yang cukup tinggi 1300 nits. Cuma yang perlu jadi catatan memang layarnya masih Full HD+.
Dan nggak ada opsi refresh rate 144 Hz ke atas seperti kompetitornya. Mentok di 120 Hz nih dengan touch sampling rate 960 Hz. Goks, ini touch sampling rate-nya bener-bener kalau dipakai gaming sih buat gue itu satset banget. Bener-bener ikut lah sama jempol kita. Terus belum menggunakan teknologi LTPO yang menawarkan fleksibilitas refresh rate yang berdampak pada efisiensi daya. Jadi di sini cuman 120 Hz, terus kalau idle paling dia turun ke 60 Hz. Ini bukan deal breaker sih ya sebenarnya, tapi ya perlu kalian ketahui aja. Nggak kalah dengan displaynya yang immersif, output stereo speakernya juga demikian. Bassnya berasa dan suaranya tuh bulet dan clear. Tapi ini cuma bisa di-achieve kalau kalian dengerin di volume 70% aja. Karena kalau full volume itu akan berasa cempreng, terus ada distorsi gitu. Coba dengerin deh. Masih soal audio, Red Magic 8 Pro Plus punya headphone jack. Penting buat seorang gamer supaya nggak delay nih audionya. Hal-hal pendukung gaming experience-nya udah mumpuni. Nah, sekarang experience gaming performance-nya gimana? Oke, kita sampai ke bagian yang paling menarik dari video ini. Handphone gaming apapun atau handphone flagship apapun itu selalu kita tesnya itu di dalam ruangan ber-AC. Itu karena memang ya kalau kita main game di outdoor apalagi Genshin Impact ya pasti akan throttling habis-habisan karena ya luarnya panas ya dalam ikutan panas. Yang interesting dari smartphone ini adalah ini gue sekarang lagi main Genshin Impact, gue lagi coba main selama 20 menit itu temperatur di dalam itu cuma 38 derajat doang dan gak ada throttling sekalipun. Dan FPS-nya ya jelas stabil di 60 FPS. Goks. Ini ROG, seperti kalian tahu, ROG 6 Pro ini kalau kita main di outdoor kayak begini bakalan throttling. Dia bakalan dalamnya sampai 47 derajat, terus secara FPS juga otomatis dia akan turun. Oke, jadi ya sebegitu ngaruhnya ya temperatur di sekitar kita ya. Jadi kalau kalian mau ngegame yang berat banget di ruangan non AC yang panas, tetap ya sediain external cooling modal. Not this one. Ini dalam keadaan fan internal nyala maksimal ya. Jadi safe to say ya, buat main game apapun yang ada di Play Store sambil nongkrong di outdoor, performa akan selalu maksimal. Nice! Kalau ada kekurangan, masih mirip lah dengan handphone-handphone lain yang pakai Snapdragon 8 Gen 2. Settingan di berbagai game itu belum fully unlocked. Next, kamera. Performa kamera handphone Red Magic biasanya kurang banget ya. Nah, sekarang output kamera utama 50 megapiksel dengan sensor GN5 buatan Samsung yang ada di Red Magic 8 Pro Plus ini bisa gue bilang punya output yang terbaik dibandingkan semua pendahulunya. Dan bisa bersaing dengan handphone gaming kekinian lainnya. Buat yang belum tahu, sensor utamanya ini sama ya dengan yang ada di iQOO 11. Intinya begini, Nubia tuh tahu kalau kamera handphone gaming makin kesini makin bagus dan reliable. Jadi nggak boleh dong kalah saing. Untuk kamera utama di belakang, maksimal bisa merekam dengan resolusi up to 8K. Tapi memang nggak stabil. Fitur stabilisasinya nggak berjalan ya. Kalau mau stabil harus drop resolusi di bawahnya. 4K 60 fps dan ke bawah seterusnya. Cukup disayangkan ya, harusnya footage 8K-nya itu bisa stabil juga. Kayak Samsung Galaxy S23 Ultra. Padahal kan Nubia seinget gue salah satu pelopor ya yang menampilkan fitur 8K di perekaman videonya dulu saat awal-awal muncul. Tapi ya nggak apa-apa lah, 4K-nya kan stabil dan bagus juga. Nggak cuma videografinya doang yang bagus, tapi fotografinya juga oke. Gue sih kaget ya, asli. Di banyak kondisi, tone warnanya nggak berlebihan, dynamic range-nya balance, detailnya bagus, natural bokehnya asik, bahkan foto portraitnya juga rapih. Nggak percaya? Nih, coba kalian lihat beberapa sampel yang udah gue ambil. Tapi memang ya, efek dari absennya OIS mulai berasa ketika di kondisi indoor lighting, apalagi low light. Detailnya bakal menurun drastis. Night mode juga nggak banyak membantu, malah bisa bikin foto terlihat overprocessed. Namun yang gue appreciate, selain detail, karakter positif dari foto daylightnya konsisten ke bawah sampai low light. Jadi ya, tips dari gue kalau udah mulai cahaya berkurang, gak usah di pixel print.
Karena udah nyenggol kamera belakang, sekarang aja gue sedikit bahas dua lensa lainnya. Ada yang aneh nih, soal lensa ultra wide-nya. Nggak bisa dipakai untuk rekam video. Cobaan apa lagi deh ini? Mungkin mereka sadar ya, kualitas lensa ultra wide-nya yang substandard. Terbukti resolusi yang 8 megapiksel hanya sekedar usable pada kondisi dengan cahaya berlimpah. Di luar itu, amburadul. Sedangkan lensa makro 2 megapikselnya itu gimmick to the max. Dengan segala kelebihan yang diberikan, including performa yang super gahar, ketahanan baterai yang cuma 5000 mAh-nya itu top banget. Lo bisa dapat SOT sekitar 8 jam dengan masa pemakaian selama kurang lebih sehari. Lebih gokilnya lagi, seperti yang tadi gue bilang, varian yang China ini chargernya 165 watt kan. Bisa ngisi baterai dari habis sampai penuh dalam waktu kurang lebih 17-20 menit lah. Oh ya, di settingan juga kita bisa ngeset fan-nya untuk otomatis jalan ketika lagi ngecas. Tujuannya untuk menjaga temperatur di dalam tetap dingin ketika ngecas. Buat yang suka gaming sambil nyolok, ada fitur bypass charging yang intinya handphone ambil daya langsung dari listrik tanpa ngecharge baterainya. So, suhunya di dalam tetap adem walaupun main sambil ngecas. Terakhir, rest of the phone. Nubia Red Magic 8 Pro Plus seperti generasi-generasi sebelumnya nggak punya IP rating. Ya wajar lah ya, secara bolongan gitu di mana-mana ada buat fan, jack 3,5 mm dan lain-lain. Terus nggak punya slot SD card, dual SIM only. Tapi ya karena unit gue ini yang 512GB UFS 4.0, gue nggak pernah merasa kekurangan storage. Nggak cuma internalnya yang gede, tapi RAM-nya juga gede, 16GB LPDDR5X. Wi-Fi-nya pun feature proof nih dengan Wi-Fi 7. Cuma ya kita bakalan sulit memaksimalkannya ya, secara router yang mendukung Wi-Fi 7 aja kan masih belum banyak available di market. Terakhir, skin yang dipakai adalah Red Magic OS 6 berbasiskan Android 13. Stylenya tuh gimana ya, masih rada berantakan sih. Lucunya lagi, di varian China ini dalam opsi bahasa Inggris masih banyak spelling mistake yang bisa kita temukan pada menu-menunya. Ini bener-bener apa ya, kayak schoolboy error aja gitu. Oke, Red Magic 8 Pro Plus cocok buat kalian yang pingin merasakan experience gaming tanpa limitasi. Mau main game kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun, itu bisa gaspol terus. Kalau ada kekurangan, mungkin feature set lainnya dibandingkan beberapa kompetitor masih sedikit kurang. Tapi bukan berarti jelek. Overall masih cukup baik kok. Minat sama Red Magic 8 Pro Plus ini, monggo cek lapaknya toko partner K2G, yaitu Apple Tree. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.